Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami kenaikan 5,98% data dari CoinMarketCap dan 2,27 rupiah untuk harga saat ini. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 12%, tapi kapitalisasi pasarnya ada kenaikan ya teman-teman, 6,91% teman-teman ya. Kemudian untuk Lunsi ini ya, ada berita menarik, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Lunsi, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini ada penurunan 0,35%, BTC di angka 262 juta, Ethereum 19 juta rupiah, dan BNB 3,8 juta rupiah teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman semua segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu riset gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Mengenai Terra Classic ya, di sini ada grup pengembangan Terra Classic, Terra Civita merilis white paper. Jadi grup pengembangan Terra Classic Independent Terra Civita telah merilis white papernya per tweet dari grup hari ini. Dokumen setebal 20 halaman termasuk daftar isi dan halaman sampul, juga mencakup peta jalan. Khususnya ini mencakup rencana untuk meluncurkan pertukaran terdesentralisasi atau DEX. Token tata kelola menawarkan koin awal fiat of RAM Terra Classic. Dari landasan peluncuran untuk proyek dan metaverse, peta jalan mengungkapkan bahwa tim berencana untuk membakar 5 triliun Terra Luna Classic melalui aplikasi terdesentralisasi di apps. Perlu dicatat ya bahwa pendanaan pembangunan berkelanjutan terus menjadi perhatian rantai Terra Classic. Terra Civita menangani masalah ini mengusulkan untuk menghasilkan pendanaan melalui filantropi dan bisnis. Menggabungkan kedua sumber yang diidentifikasi oleh grup jalan tersebut meliputi donasi, hibah dari kumpulan komunitas, hibah pihak bank, dan komisi dari validator. Biaya dari DEX yang diusulkan investasi, penjualan merchandise, dan Terra Casino teman-teman. Jadi perlu disebutkan ya bahwa grup tersebut saat ini terus bertugas memelihara dompet Terra Station untuk komunitas Terra Classic. Mereka mengambil alih setelah Terra Rebels di awal bulan memilih untuk fokus pada Rebel Station. Alternatif independen Terraform Labs pada hari Selasa, grup tersebut mengklaim telah menyelesaikan persyaratan infrastruktur untuk memperbaiki masalah ketidakstabilan stasiun Terra. Jadi pencapaian tersebut kemitraan yang menghasilkan Terra Casino yang telah menghabiskan setidaknya 1 juta Lunsi dan juga bermitra dengan grup yang disebut tim Unity Development yang mengerjakan aplikasi pinjam-meminjam. Saat ini jaringan Terra Classic memiliki beberapa grup pengembangan dan saat ini ada desas-desus bahwa Edward Kim dan Tobias Anderson aka Zaradar yang baru saja keluar dari Terra Rebels berencana meluncurkan tim untuk fokus pada pekerjaan layar pertama. Kemudian mengenai dugaan penipuan, Terra Rebels dapat menghentikan Binance. Jadi Lunsi DAO ini menuduh Terra Rebels menipu komunitas Terra Classic dan membahayakan dukungan Binance. Dalam tweet hari ini, Lunsi DAO validator Lunsi yang terpopuler menuduh Terra Rebels, grup pengembangan Terra Classic Independent, menipu anggota komunitas dengan proposal pendanaan terbarunya dan membahayakan dukungan Binance. Proposal yang dipermasalahkan melihat alokasi 937,5 juta Lunsi kepada Terra Rebels untuk pengembangan infrastruktur guna menjadikan stasiun Rebel sebagai alternatif stasiun Terra, teman-teman, yang independen dari Terraform Labs. Namun Lunsi DAO mengatakan dana ini telah diberikan kepada moderator komunitas dan anggota tim non-teknis lainnya, mengutip sumber di antara mantan anggota Terra Rebels. Jadi sebelum ini proposal tersebut telah menjadi sasaran kritik keras dari anggota komunitas berpengaruh yang menggambarkannya sebagai tidak jelas. Duncan Day yang meninggalkan grup beberapa hari sebelum proposal disahkan di antara banyak keluhan terhadap grup, menggambarkan proposal tersebut sebagai pembayaran kembali dalam tweet pada hari Senin. Sementara itu, Terra Rebels tidak berbuat banyak untuk menyanggah klaim ini, tetap tidak jelas ya tentang siapa yang menerima distribusi dan untuk tugas apa. Saya tidak merasa khawatir dengan komunitas selama anggota TR senang dengan distribusi ya dan kepada anggota yang mampu memberikan bukti kerja, kata Glenn Mudrom, admin Terra Rebels, menanggapi pernyataan seperti yang dilaporkan sebelumnya. Jadi Terra Civita, grup pengembangan Terra Classic yang bersaing, menjelaskan mengapa sih mereka menolak proposal tersebut, menuduh bahwa itu adalah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh satu pengembang dalam beberapa hari. Jadi untuk Terra Rebels ini mengatakan akan memakan waktu 2 bulan. Sementara Lunsi DAO menuduh bahwa Binance ingin mengakhiri pembakaran Lunsi karena dugaan penipuan.
Binance belum menunjukkan keinginan tersebut secara terbuka. Jadi pertukaran kripto terkemuka memulai pembakaran biaya perdagangan untuk mendukung komunitas pada akhir September dan mengorbankan pendapatan jutaan dolar untuk mendukung komunitas. Khususnya tidak ada ketentuan yang jelas ya, dukungan ini juga bebas menghentikan kapan saja. Binance adalah kontributor terbesar untuk pembakaran lunsi, membakar lebih dari 20 miliar lunsi, hampir 2 kali lipat dari parameter pembakaran on-chain yang merupakan pembakaran lunsi terbesar kedua. Pembakaran Binance sekarang dilakukan setiap bulan dan pertukaran kripto membakar lebih dari 6 miliar lunsi pada 1 Desember. Banyak yang percaya bahwa dukungan Binance dan bursa lain akan sangat penting untuk mengurangi pasokan lunsi 6 triliun, teman-teman. Kemudian Web3 kebebasan ya, OpenSea memblokir artis Kuba karena sanksi. Jadi sesuai dengan undang-undang sanksi ya, OpenSea pasar NFT terbesar di dunia menghapus akun artis dan kolektor Kuba dari platformnya. Jadi dalam email yang diterima oleh Artnet News, juru bicara OpenSea mengklarifikasi bahwa perusahaan melarang individu yang diberi sanksi dan individu dalam yurisdiksi atau layanan yang terkena sanksi untuk menggunakan platformnya, meluas ke negara seperti Kuba serta Venezuela, Iran, dan Suriah. Konfirmasi tersebut merupakan pukulan bagi seniman Kuba memanfaatkan NFT untuk mendapatkan untung ketika kelas aset yang meledak pada 2021, terutama setelah uang turis di wilayah tersebut mengering karena pandemi pembatasan perjalanan. Awal tahun ini untuk NBC News mewawancarai Ernesto Chineros, seorang musisi Kuba yang menghidupkan kembali bisnis musiknya dengan mewandandai musik dan videonya, kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang melalui internet. Artis lain juga mendapat manfaat adalah fotografer yang karyanya telah ditampilkan di Havana, Mia Photo Fair dan NFT Hotel Havana miliknya, yang kontras dengan gedung-gedung tua, kemudian penuh dengan warna di ibu kota Kuba terjual habis dalam beberapa hari setelah listing. Kemudian berbicara dengan Art News, Bianci menjelaskan bahwa teknologi tersebut membantu orang-orang seperti dia menavigasi iklim ekonomi dan politik yang sulit selama 2 tahun terakhir. Teknologi ini adalah pembebasan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara kreatif, sebuah jembatan yang memungkinkan kami, para seniman Kuba, terhubung dengan dunia. Jadi pembatasan tampaknya bahkan meluas di diaspora Kuba, NFT Kuba, situs web yang mempromosikan penurunan NFT artis Kuba mengklaim telah menonaktifkan profil OpenSea-nya, teman-teman. Jadi akun Anda telah dinonaktifkan karena aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan layanan kami. Baca pemberitahuan dari OpenSea yang diterima grup ini berarti Anda tidak dapat lagi mengakses OpenSea dengan akun Anda. Jadi pemberitahuan di situs web grup mencatat bahwa pelarangan OpenSea atas akunnya menyedihkan dan disayangkan. Kemungkinan besar hanya diberlakukan ya karena ada nama Kuba di dalam atau mereka takut akan sanksi. Salah satu prinsip utama Web3 adalah perluasan layanan keuangan untuk semua orang, lepas dari kebangsaan atau batas geografis. Dengan demikian, beberapa pengguna menafsirkan pelarangan OpenSea sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Jadi, yang lain juga mengharapkan hasil ini. Artis NFT Kuba Yordanis Garcia de Lago mengatakan kepada Art News bahwa dia melihatnya datang, menambahkan bahwa sangat sulit untuk didesentralisasi dan tidak bertanggung jawab terhadap sanksi Amerika. NFT sulit untuk dimonetisasi secara langsung tanpa semacam pertukaran atau pasar terpusat untuk memfasilitasi perdagangan. Di sisi lain, kripto yang dapat dipertukarkan dan dapat dibagi seperti Bitcoin dan Ethereum lebih mudah untuk bertransaksi langsung dengan barang dan jasa, membuat penegakan sanksi pada transaksi semacam itu menjadi lebih sulit. Crypto Potato melaporkan bahwa bulan Mei ini bahwa lebih dari 100.000 orang telah beralih ke kripto untuk melewati penyedia layanan pembayaran terpusat yang harus mematuhi undang-undang sanksi. Namun demikian, Chainlist berpendapat bahwa terlalu sulit ya bagi pihak berskala besar seperti pemerintah nasional untuk mengatasi pembatasan tersebut menggunakan kripto, teman-teman. Oke, jadi pembahasan dari Lunsi sampai di sini dulu ya. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.